Ya, halo semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join untuk webinar pada hari ini nih ya. Nah, sebelumnya kenalin aku Dion dari kampusku dan dari kakak yang luar biasa ini ya, dari Kak Alisa dan juga dari Kak Rizky nih. Nah, dari Kak Aliza ada nggak nih Kak Aliza nih kira-kira? Halo Kak, Halo ya. Atau dari Kak Rizky? Kak Rizky udah semangat nih. Halo Kak Lisa. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Jadi kita hari ini kita akan membahas tentang jurusan, yaitu jurusan kedokteran dan juga jurusan ilmu keperawatan gitu ya teman-teman. Dan di sini nanti kita bakal maparin nih materinya ke teman-teman semua sekaligus juga sambil diskusi berdua, bertiga gitu ya sama Kak Aliza. Apakah Kak Aliza dan Kak Rizky udah siap? Udah ya. sudah. Oke siap. Oke siap. Teman-teman semua dari sini peserta-peserta pasti ya pada siap ya, antusias ya gitu ya. Oke dari next dari TV minta tolong next slide. Halo Kak Dewi. Oke. Oke siap. Oke dari Kak Aliza udah siap? Halo, udah Kak, udah kelihatan di screen-nya. Oke baik. Waktu dan tempat saya persilakan Kak. Silakan. Oke, makasih banyak Dion. Nah, jadi halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Aliza Rohana Putri. Jadi aku dari FK Unpad Angkatan 2019. Berarti sekarang aku masuk di semester 7 ya teman-teman. Nah, sebelumnya di hari ini nih ya, pasti teman-teman udah pada antusias, terus juga nggak kan untuk dengerin bedah jurusan kedokteran. Karena ini cocok banget untuk orang-orang yang emang kepo banget gitu ya sama jurusan kedokteran. Nah, jadi kira-kira jurusan kedokteran tuh ngapain aja, terus jurusan kedokteran tuh belajar apa aja, ujiannya ada apa aja, itu semua akan kita bedah di hari ini ya, bareng sama kampusku. Oke, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja di next slide. Nah, jadi kita mulai dari awal nih ya, tadi di berapa, nah dari let me introduce dulu ya. Nah, jadi di sini perkenalkan nama aku Aliza Rohana Putri, dan juga untuk dari tempat tanggal lahir aku sendiri, yaitu Bandung 16 September 2001. Nah, untuk teman-teman yang mau mutualan IG, boleh banget nih ke @alizarochanap. Dan juga untuk dari riwayat pendidikan aku SD, SMP, SMA itu semuanya di Bandung, dan berkuliah saat ini tuh di FK Unpad. Dan untuk achievement sendiri, aku juga pernah juara satu lomba nasional poster kesehatan masyarakat atau poster publik 2022. Dan aku juga pernah menjadi delegasi AMSA Internasional Philippines AMSC 2020. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya di Q&A juga boleh banget untuk tanya-tanya ke aku ya, karena aku juga senang. Atau misalkan teman-teman malu nih buat tanya-tanya sekarang, boleh juga langsung aja cek di Instagram aku, nanti kita DM-DM-an sama aku juga boleh. Mungkin boleh di next lagi. Oke, jadi sekarang kita ke berapa lama kuliah kedokteran. Nah, jadi kira-kira kuliah kedokteran ini tuh selama apa sih? Kan orang-orang pada bilang kalau misalkan, aduh kita menua dengan belajar gitu ya, kuliahnya itu lama banget. Nah, memang sih betul ya, itu tidak mitos, tapi memang faktanya pun juga begitu. Jadi durasi kuliah kedokteran ini untuk mencapai sarjana kedokteran biasanya itu bisa menempuh 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen lebih cepat juga ya bisa ya. Kalian misalnya pengen ngejar skripsi dulu gitu, biar nanti lebih tenang juga itu bisa, tergantung potensi kalian. Tapi yang pasti untuk bisa wisuda officially SKD itu 3,5 sampai 4 tahun.
Nah, setelah itu akan ke koasisten. Nah, untuk di koasisten ini adalah 1,5 sampai dengan 2 tahun. Dan juga yang terakhir itu ada internship ataupun magang. Itu adalah 1 tahun ya, teman-teman. Itu sebelum teman-teman nanti menjadi seorang dokter. Mungkin boleh kita next lagi. Nah, jadi kedokteran itu apa sih dan belajar apa aja? Nah, jadi ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang mempelajari cara kerja tubuh manusia, kesetimbangannya, bahkan juga mempelajari tentang fungsi-fungsi pada tubuh manusia. Nah, biasanya untuk dari ilmu kedokteran itu akan memfungsi yang normal dan juga fungsi yang tidak normalnya. Nah, pastinya untuk kedokteran ini memang pelajarannya itu banyak banget ya teman-teman. Bisa dilihat di screen juga bahwa pelajaran itu dimulai dari anatomi, ada fisiologi, ada embriologi, ada farmakologi. Kita juga belajar bioetika, kita belajar juga mengenai masyarakat, terus juga belajar mengenai bagaimana sih kira-kira kasus-kasus penyakit di dunia ini tuh ada apa saja, seberapa banyak. Juga kita belajar histologi. Kalau misalnya histologi itu berarti kita kayak ngeliat di preparat gitu ya, ataupun juga kita ngeliat di mikroskop gimana sih gambaran-gambaran secara mikroskopisnya, terus juga belajar biokimiawi dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi yang pastinya tuh bukan cuma anatomi. Mungkin kalian kayak sering banget dengar, belajar anatomi ini susah atau apa nih susah. Kita juga belajar psikologi, kita belajar obat-obatan dan masih banyak lagi. Mungkin boleh di next lagi. Oke, nah jadi untuk di Fakultas Kedokteran Unpad ini, sistem belajarnya selama aku belajar itu memang kayak berubah-berubah nih setiap tahun ya. Jadi antara aku sama angkatan bawah itu juga cukup beda. Tapi kalau aku sama angkatan atas itu sama. Nah, mulai dari aku ke angkatan bawah, terus ke bawahnya gitu, kayak setiap tahun tuh diganti gitu sistem pembelajarannya. Nah, tetapi secara basicnya itu ada tutor dulu, terus juga ada lab activity, skill lab activity, lecture, dan juga pembelajaran di masyarakat. Nah, jadi kalau yang pertama, ke bagian dari tutorial ini tuh kita kayak ngebahas kasus-kasus. Nanti aku akan tampilkan di slide berikutnya ya, ada kasus-kasus penyakit, terus kita bedah bareng-bareng sama teman-teman, kita diskusiin apa obatnya, apa penyakitnya, gimana sih perjalanan penyakitnya, itu didiskusikan. Terus yang kedua, yaitu adalah dari laboratorium activity. Berarti itu berhubungan sama lab. Jadi di lab itu kita misalnya lihat tadi di mikroskop, terus ambil darah, kita cek golongan darah, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Terus juga di lab, nanti akan ada gambarnya juga. Jadi untuk dari skill lab activity itu kayak menggambarkan gimana sih kita cara menjadi seorang dokter, skillnya dokter tuh kayak misalnya mengukur tekanan darah, kita belajar memasang kateter nih juga belajar gitu ya. Terus kita belajar menyuntik juga belajar. Nah, selain itu untuk dari lecture sendiri itu berarti kayak semacam hubungan kita sama dosen gitu. Jadi dosen tuh nanti menjelaskan seperti seorang guru, terus juga nanti kita akan memperhatikan ada diskusi secara aktif juga antara dosen sama mahasiswanya. Nah, itu bisa diadakan secara online ataupun offline. Karena semenjak pandemi ini tuh untuk Fakultas Kedokteran Unpad mengadakan sistem hybrid. Jadi hybrid itu berarti online dan juga offline gitu. Jadi yang bisa online kita laksanakan online, tapi yang enggak itu dilaksanakan offline. Dan pastinya ada pembelajaran di masyarakat. Kayak aku sekarang itu udah mulai belajar ke puskesmas gitu ya. Kita udah ke puskesmas, terus juga kita berinteraksi sama masyarakat. Ada home visit juga, kita berkunjung ke rumah-rumah yang sekiranya itu punya penyakit tertentu gitu dan mereka terdaftar di puskesmas dan kita lihat bagaimana penyakitnya, terus kita berikan edukasi juga kepada masyarakat. Mungkin boleh di next lagi. Oke, jadi ini salah satu contoh ya. Jadi untuk tutorial ini tuh dia menggunakan prinsip 7 jumps ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi akan dibahas dulu per page ataupun juga per halamannya. Dibahas misalnya page 1 atau halaman 1 bahas tentang apa. Nah, untuk di kedokteran sendiri di Unpad itu kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi untuk tutorialnya menggunakan bahasa Inggris, kasusnya itu bahasa Inggris, ujiannya bahasa Inggris. Namun untuk kita kayak ngobrol dan diskusinya itu ya pakai bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus sebisa mungkin untuk mengerti ya bahasa Inggris yang benar itu seperti apa. Tapi teman-teman jangan takut kalau misalnya teman-teman masih belum bisa bahasa Inggris, nanti pasti akan terbiasa ketika teman-teman itu belajar dari buku-buku kedokteran atau mungkin juga teman-teman misalnya kayak cari-cari jurnal-jurnal di internet, itu juga pasti kebanyakan bahasa Inggris. Jadi nanti terbiasa sendiri. Dan yang pasti nih ya teman-teman,
Untuk di kedokteran sendiri juga, di kedokteran Unpad itu di tahun kedua membutuhkan TOEFL. Jadi nanti teman itu ada TOEFL dan harus minimal TOEFL-nya itu 550 baru nanti teman-teman bisa naik ke angkatan berikutnya. Kalau enggak tuh kalian harus TOEFL aja terus menerus sampai dekat 550 minimal. Karena itu yang akan menunjang pembelajaran kalian supaya bisa belajar dengan baik dan benar gitu ya. Apalagi menggunakan bahasa Inggris. Terus pasti di 7 Jams ini tuh ada problems, masalahnya apa nih dari pasien. Terus hipotesis, berarti di sini tuh kira-kira diagnosis yang lain tuh yang mungkin tuh apa dengan gejala-gejala yang muncul. Terus juga mekanismenya, bagaimana sih mekanisme penyakitnya itu. Terus udah gitu more info. More info tuh jadi misalnya kita baru sampai di halaman 10 ada more info. Kira-kira anamnesisnya apalagi sih yang dibutuhkan. Jadi anamnesis tuh kayak wawancara kepada pasien. Pasien cerita kan. Terus juga nanti ada physical examination-nya atau pemeriksaan fisiknya seperti apa, ada pemeriksaan penunjang laboratorium. Nah, terus apa WDK? WDK itu we don't know. Jadi yang anak-anak ataupun mahasiswa nggak tahu pada saat lagi diskusi, kita tulis di WDK. Nanti akan kita cari dan akan kita bahas di pertemuan kedua gitu ya, bersama dengan dokter. Itu tutorial tuh antara satu grup yang isinya sekitar 11 orang sama satu dokter akan diskusi sambil bahas kasus yang ada halaman-halamannya tadi. Terus juga ada LI. Nah, jadi LI ini tuh yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, termasuk dengan WDK atau we don't know-nya tadi ya. Jadi ada anatomi, ada fisiologinya dibahas, apalagi yang perlu kita bahas kayak gitu. Itu disebut dengan 7 Jams untuk membedah kasus tutorialnya. Mungkin boleh kita next lagi. Oke, nah jadi ini ada contoh kasus tutorialnya yang mungkin teman-teman bisa lihat ya. Misalnya page 1 kayak gini. Terus nanti dari page 1 ini didapat hasil apa? Nah, kita tuh akan tuliskan seperti ini. Jadi misalnya pasiennya namanya H gitu ya. H 13 tahun perempuan. Oh, berarti Miss H 13 tahun female. Terus udah gitu Sisi itu shift complaint. Jadi kayak keluhan utama pasien tuh apa sih datang ke dokternya? Oh ternyata dia itu belum menstruasi gitu ya sampai dengan 13 tahun. Terus nanti di sini ada HT, history taking. Jadi kayak wawancaranya dari dokter ke pasien tuh dapat apa aja sih gejala-gejalanya. Terus PE pemeriksaan. Jadi pemeriksaan fisik tuh kayak diperiksa dari berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan juga ada pemeriksaan laboratorium. Nanti kita akan lihat dari pemeriksaan laboratoriumnya seperti apa, apakah pasiennya itu dia masih termasuk normal atau tidak. Oh ternyata pada saat di USG ditemukan hasil seperti ini. Nanti diagnosisnya itu apa dan bagaimana pengobatannya. Misalnya butuh dioperasikah atau lain-lain. Terus kita list juga nih learning issue tadi. Learning issue itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita bahas pertemuan pertama. Apa aja? Misalnya anatomi, embriologi, histologi, siklus menstruasi. Kita bahas semuanya. Kayak gitu. Mungkin boleh kita naik lagi ke bagian berikutnya. Oke, nah jadi ini ada foto-foto aku juga ya pada saat tutorial offline kemarin. Nah, jadi tutorial offline aku kemarin itu di RSHS ya, di RSHS Bandung. Jadi nggak selalu di Unpadnya, jadi kadang juga di rumah sakitnya. Karena kan emang aku sekarang udah semester 7 ya, jadi lebih sering rumah sakit ke puskesmas kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh tutorialnya kayak kemarin. Mungkin boleh di next lagi. Nah, ini adalah skill activity. Nah, jadi ini pada saat skill activity aku saat lagi online ya, teman-teman. Jadi saat lagi online itu aku harus buat video di YouTube gitu ya. Jadi video di YouTube biasanya itu di-unlist. Jadi hanya bisa dibuka sama yang dikasih linknya aja gitu. Atau enggak juga kadang di public. Nah, di mana nanti di video ini tuh kayak aku ngeliat gimana caranya misalnya menyuntik gitu ya. Di sini aku lagi bawa suntikan, terus juga ada obatnya. Nah, terus di sini ada tempat sampah medisnya, terus aku tampilkan gitu ke dokternya. Di online ya, tapi kalau misalnya offline itu, kayak sekarang nih, sekarang aku kan udah mulai skill lab offline lagi, nah itu langsung sih ke tempat kayak gitu. Mungkin boleh di next lagi. Nah, ini ada laboratorium activity ya, ini pada saat lagi offline. Nah, untuk laboratorium activity pada saat aku offline ini, kita lagi lihat sampel tes gitu ya, ada feses atau tinja di sini, terus kita akan lihat apakah fesesnya itu dia ada infeksi atau enggak, ada telur cacing atau enggak. Nah, itu di laboratorium activity. Nanti kita akan lihatnya itu dengan mikroskop. Kayak gitu. Mungkin boleh di next lagi.
Nah, ini adalah salah satu contoh lecture ya, teman-teman. Jadi lecture ini tuh pada saat lagi online, ini kita join di Zoom gitu ya, bersama dengan 260 mahasiswa lainnya. Terus juga ada dokternya juga, bahas gitu ya tentang masalah kayak misalnya family medicine sekarang sistem aku atau blog aku tuh lagi di family medicine. Kita bahas tentang topik itu gitu, family medicine apa dan lain-lain. Terus nanti kita di akhir ada Q&A sama dokternya, kita diskusi sama dokternya atau kadang dokternya tuh nunjuk gitu ya, kayak kamu bisa nggak jawab ini kayak gitu-gitu. Terus atau enggak kita nanya sendiri gitu ya, misalnya raise hand atau kalau misalnya offline kita langsung ngacung aja atau mungkin bisa ditunjuk gitu dokternya pakai mic di depan. Kayak gitu dah contoh dari lecture. Mungkin boleh di next lagi. Nah, terus kalau misalnya ujian di FK tuh ada apa aja sih? Jadi untuk ujian di FK itu ternyata banyak ya teman-teman. Jadi ada mulai MDE, ada SOKA, terus juga ada OSCE, dan juga ada Kompre. Nah, ini adalah ujian di FK 4. Kalau misalnya MDE itu dia multidisciplinary examination. Jadi kita akan bahas gitu mengenai beberapa soal dan juga ada 200 soal teman-teman. Jadi kita 3,5 jam gitu ya berhadapan sama komputer dengan soal-soal berbahasa Inggris dan kita harus jawab itu gitu. Dan di mana itu ujiannya CBT, jadi kan berbasis komputer. Terus selain itu juga ada SOKA. Nah, kalau misalnya SOKA itu ujian lisan. Mungkin teman-teman sering banget dengar ya, kayak orang-orang dites gitu ya, bikin mind map atau bikin kayak mapping dari penyakitnya, perjalanan penyakitnya, terus ditampilkan ke dokternya, dijelaskan ke dokternya selama 20 menit. Terus bikin mappingnya tadi juga itu selama 2 menit. Berarti kalau total ya 40 menit lah ya. Nah, terus nanti kita tampilkan ke dokternya, ada 2 dokter di situ, dan nanti kita ditanya-tanya juga. Itu ada SOKA. Terus kalau misalnya OSCE gimana? Nah, kalau OSCE itu jadi ujian skill. Jadi setiap stase ada skillnya. Nah, nanti tuh misalnya masuk ke ruangan satu gitu ya, terus cuma 5 menit, keluar lagi, ada bel lagi bunyi, masuk ke ruangan berikutnya, dapat kasus apa nih? Oh, ternyata dapat kasus untuk mengukur tekanan darah, terus kita praktik tekanan darah. Nah, habis itu ada juga kompre. Nah, kalau misalnya kompre, itu ada comprehensive examination. Jadi ujian gabungan materi CBT. Jadi di sini tuh misalnya di semester 7 ini, blok aku tuh ada family medicine sama tropical medicine. Nah, di dua ini itu akan digabung gitu. Jadi kayak family medicine sama tropical medicine itu akan digabung soal-soalnya dan menjadi ujian gabungan. Namanya adalah kompre. Itu juga 200 soal. Boleh di next lagi? Nah, terus apa aja sih kira-kira kegiatan yang bisa dilakuin di FK? Itu banyak banget ya, mulai dari ada CIMSA, ada ISMKI, ada AMSA, itu ada 3 kegiatan nasional. Tapi selain itu juga, untuk dari 3 kegiatan ini, kayak misalnya kalau CIMSA sama AMSA, itu ada internasional juga. Kalau ISMKI itu lebih ke nasional aja. Pun juga ada organisasi lain, misalnya teman-teman bisa ikutan BEM, atau mungkin juga teman-teman bisa ikutan ya lomba-lomba gitu, kayak misalnya aku tadi ada lomba publik kesehatan masyarakat dan masih banyak lagi, itu bisa diikutin sama teman-teman untuk menambah prestasi dan juga untuk melengkapi CV teman-teman. Mungkin boleh di next lagi. Nah, ini juga ada lombanya tadi ya. Kalau misalnya Olimpiade itu ada RMO atau IMO atau Olimpiade. Jadi ini adalah regional dan lomba nasional gitu ya untuk Olimpiade di kedokteran. Yang kedua ada poster ilmiah, fosil, dan juga ada POSPUK, poster kesehatan masyarakat. Juga ada esai, ada literatur review, itu bisa teman-teman ikuti. Apalagi teman-teman yang tertarik dengan penelitian, itu bisa banget untuk ikut lomba-lomba ini. Mungkin boleh di next lagi. Nah, di sini juga ada skill yang diperlukan di FK. Apa aja sih skill yang diperlukan di FK? Nah, jadi skill itu harus ada skill pikir kritis. Karena kita tuh dituntut untuk problem solving ya. Jadi kita tuh harus kayak memecahkan masalah, memecahkan kasus, memecahkan diagnosis dari pasien. Maka itu butuh berpikir kritis. Apalagi berpikir kritis ini akan diasah pada tutorial, terus juga pada isu kesehatan, pada saat lecture diskusi, atau kita juga harus rajin dan teliti, karena kalau misalnya nggak rajin, tugas-tugas itu akan terbengkalai, jadinya tuh bertumpuk, terus juga skill kita tuh harus mantep banget gitu ya, harus rajin, terus-terusan dilatih biar nggak lupa. Ujian juga itu kan penting banget ya untuk kita rajin dan teliti. Nah, selain itu ada rasa tanggung jawab atau responsibility. Ini penting banget apalagi untuk calon tenaga kesehatan ya, teman-teman. Karena untuk rasa tanggung jawab ini tuh kita
bisa mengasah juga dengan cara kita mengerjakan sesuai dengan waktunya, terus juga kita izin kalau misalnya ada apa-apa, nggak bisa, dan lain-lain, menjaga emosi pribadi juga, serta komitmen ya teman, itu penting banget. Terus juga ada curiosity. Jadi kalau curiosity ini tuh menggali ilmu, tutorial, itu penting banget karena itu bisa diasah. Jadi ketika kita pengen rasa taunya tuh ingin banget gitu ya, atau besar banget rasa ingin tahu kita, itu kita bisa menjadi seseorang yang mau mencari tahu gitu melalui tutorial atau dari ilmu. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya ada networking dan juga kemampuan beradaptasi. Jadi untuk dari networking itu bisa melalui organisasi. Teman-teman bisa mengikuti organisasi nasional seperti tadi di SMKI, CIMSA atau AMSA. Atau internasional juga tadi ya di AMSA juga CIMSA. Selain itu untuk networking lagi itu bisa memiliki manfaat ya untuk menambah relasi karena kita perlu kenal dengan orang-orang lain juga supaya kita bisa berpikiran juga sama kita bisa bergaul juga. Selain itu harus mampu beradaptasi. Kita di lingkungan manapun itu harus bisa beradaptasi karena ini sebagai modal utama juga survive ataupun juga kita bisa lancar-lancar gitu kuliah di kedokteran. Karena dengan kita mampu beradaptasi dengan baik, kita tuh bisa diskusi sama teman-teman kita juga bisa saling sharing, kita bisa belajar bareng. Tapi kalau kita nggak adaptasi, terus kita malah sendirian terus gitu ya, nggak mau belajar sama yang lain, kita akan jadi ketinggalan informasi kayak gitu. Mungkin boleh di next lagi. Nah, di sini juga ada spek kerja ya dari FK. Kira-kira kemana aja? Yang pertama itu jadi researcher. Karena ini ada di 7 Star Doctor ya. Itu penting banget. Apalagi kedokteran ini tidak bisa dilepaskan dari penelitian. Boleh di next lagi? Nah, yang kedua, dokter TNI atau Polri. Ini juga bisa. Jadi dokter tuh bisa juga militer atau kepolisian. Nanti tuh kayak sekolah lagi gitu dan menjadi perwira. Jadi sekaligus gitu ya. Dokter, iya. Perwira, iya. Mungkin boleh di next lagi. Nah, yang ketiga dokter PNS. Kalau dokter PNS ini tuh kayak misalnya PNS yang di Pemprov itu kepala puskesmas, PNS yang di Kemenkes itu bisa jadi kes juga, bisa jadi menteri dan lain-lain. Kalau kepala rumah sakit juga itu bisa banget gitu ya, dengan ada persyaratan juga pastinya memiliki pengalaman. Terus juga misalnya sebenarnya itu ambil manajemen rumah sakit, itu bisa jadi kepala rumah sakit. Mungkin boleh di next lagi. Oke, ada dosen. Nah, jadi dosen ini penting banget, karena kalau misalnya nggak ada dosen, kita nggak bisa jadi dokter ya, karena nggak ada yang ngajarin. Jadi dosen ini penting banget, karena dosen itu adalah pendidik profesional yang bekerja dengan pendidikan. Nah, dokter ini bisa jadi dosen, sekaligus praktik juga nanti ya. Nah, terus juga ada lagi wira swasta, atau kalian mungkin pernah dengar istilahnya tuh dokter trainer. Nah, dokter trainer ini itu adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang memiliki profesi utama sebagai seorang dokter, tapi mereka tuh punya pekerjaan sampingan, yaitu ada sebagai pengusaha. Mungkin boleh di next lagi juga. Nah, ada ahli epidemiologi. Jadi dokter juga itu bisa jadi ahli epidemiologi, bisa mengerti juga kayak misalnya kira-kira masalah kesehatan di dunia atau di Indonesia seperti apa, atau juga bisa ikut tergabung juga ya dengan masalah-masalah kesehatan lainnya. Terus UNICEF, WHO kayak gitu-gitu juga bisa. Makanya dokter ini tuh dia punya prospek kerja yang luas banget. Kita di next lagi. Nah, ini juga ada tools ya, kayak alat-alat buat anak FK itu apa aja sih? Mulai dari stetoskop, teman-teman itu perlu banget buat skill. Terus ini sphygmomanometer atau pengukur tekanan darah. Termometer penting banget, apalagi lagi masa pandemi kayak sekarang ya. Meskipun udah surut, tapi tetap aja ini harus ada. Terus boleh di next lagi. Oke, di next lagi yang GCU nih ya. Nah, ini tuh ada alat untuk mengukur kayak glukosa, terus juga asam urat, kolesterol, itu juga kita butuh. Terus juga tadi ya sphygmomanometer, minorset. Minorset ini tuh kayak untuk kebutuhan bedah gitu. Nah, ini juga perlu. Kalau misalnya teman udah koas ya perlunya, atau mau latihan dari sekarang, misalnya latihan menjahit untuk orang-orang yang udah mau masuk ke dokteran gitu di tahun 1 juga boleh. Mungkin boleh next lagi. Nah, ini ada tips dan juga trik ya untuk masuk ke dokteran, jadi harus konsisten. Jadi kita jadi orang itu harus konsisten dan keep on that gitu ya. Kita harus bisa untuk reach goals kita, apapun goals kita itu, kita harus bisa reach gitu ya. Kita ambil tujuan kita, tapi kita harus tahu gimana cara bisa mengambil tujuan kita, itu dengan cara kita punya plan.
kita harus ada planning gitu. Rencananya tuh gimana agar kita bisa mencapai kesuksesan kita atau tujuan kita. Yang kedua, rajin belajar. Jadi, rajin membaca kembali materi yang diajarkan, belajar dari kesalahan sebelumnya, dan pastinya juga practice makes perfect. Jadi, semua orang yang berlatih itu pasti dapat perfectnya mereka masing-masing gitu, dibandingkan dengan orang yang nggak berlatih sama sekali. Makanya, rajinlah untuk belajar. Karena untuk modal di FK tuh bukan kayak kita cerdas, kita harus pintar, kita ini itu, tapi dengan rajin dan tadi mudah beradaptasi, kita bisa survive. Boleh di next lagi? Nah, persiapkan mental juga ya teman-teman, terus ikuti tes minat bakat, kalian kayak misalnya masih SMA, belum masuk ke kuliah, kalian ikuti tes minat bakat, kira-kira bakat dan minatnya itu menuju mana? Apakah ke arah jadi dokter, atau mungkin misalnya jadi yang lain gitu ya, ke arah sosial, terus juga up to date terhadap informasi terbaru. Jadi teman-teman yang lagi persiapan misalnya SMA terus mau jadi maba, itu kalian harus up to date terhadap informasi terbaru. Mulai dari misalkan dari segi ujian-ujiannya tadi, oh ada 3 jalur masuk FK itu, jalur undangan, ada jalur tes tulis SBMPTN, atau ada juga jalur mandiri. Terus kalian harus tahu juga harga-harganya berapa, UKT berapa, belajar apa aja. Makanya ini cocok banget karena kalian ikut kampusku kan. Kampusku itu benar-benar ngasih informasi banyak banget ke kalian ya terkait dengan bedah jurusan. Maka dari itu nih kalian yang ikut kampus ini tuh akan tambah banget informasinya, akan lebih up to date juga sama informasi-informasi mengenai jurusan-jurusan yang ada. Mungkin boleh di next lagi. Nah, untuk ini ada suka duka di FK ya. Suka duka di FK menurut aku yang pertama sih ya, kayak biasanya menikmati libur akhir pekan itu kadang mustahil. Jadi, satu minggu kayak gini nih ya, itu jadi nggak jalan-jalan gitu. Kita tuh harus ngerjain tugas dan lain-lain. Yang kedua, harus berlatih tentang kesabaran sama ikhlas. Kita harus banyak sabar karena belajarnya lama banget dan banyak banget. Jadi harus sabar, terus harus ikhlas juga. Terus yang ketiga, kalau calon dokter itu harus banyak baca karena dikenal banget sama long life learner. Jadi kita akan terus belajar terus sampai kapanpun karena penyakit itu akan ada lagi, ada lagi, ada lagi. Bahkan juga penyakit itu akan berprogresi. Mereka yang misalnya COVID, mutasi-mutasi jadi ini itu gejalanya harus banyak diteliti lagi, makanya harus banyak baca. Yang keempat, pasien marah dan kecewa itu harus kita hadapi. Kalau misalnya ada pasien kayak misalnya aku sekarang ke puskesmas, terus ada pasien yang kayak banyak nanya, ataupun juga mereka tersinggung dan lain sebagainya, itu kita harus hadapi gitu ya. Jangan sampai kita tuh jadi down, jadi sedih terus gitu, gara-gara pasien itu kecewa dan marah. Tapi kita harus jadikan itu sebagai pelajaran, karena kesalahan ini bisa jadi pelajaran di masa depan kita nggak gitu lagi. Yang kelima, bagaimanapun jurusan kedokteran adalah idaman. Nah, jadi di sini juga teman-teman kalau misalnya nanti gitu, teman-teman udah mengidamkan nih pengen masuk ke dokteran atau pengen masuk ke jurusan kesehatan, nah itu adalah jurusan idaman kalian gitu. Makanya bagaimanapun juga, ketika misalkan tadi, oh banyak sedihnya juga, mustahil nih kadang libur atau harus banyak baca, tapi ternyata yang menyenangkan itu nanti di akhir gitu, pada saat kita sudah melalui banyak proses, akhirnya ada yang manis nih, karena jurusan kedokteran idaman dan tadi banyak banget prospek kerjanya. Mungkin boleh di next lagi. Oke, jadi makasih banyak nih ya untuk teman-teman semua yang udah mendengarkan juga dari awal sampai akhir terkait dengan pemaparan secara singkat buat di jurusan kedokteran. Nanti mungkin untuk yang lebih dalamnya lagi boleh teman-teman tanya ya di sesi Q&A akhirnya, atau mungkin juga nanti bisa ikut konsultasi juga bareng sama kampusku dengan aku. Makasih banyak teman-teman. Iya, terima kasih juga nih Kak Aliza. Insightful banget ya teman-teman. Jadi aku nemu beberapa poin nih jadi kedokteran. Pertama harus rajin, kedua harus bisa bahasa Inggris, ketiga harus ikut ujian yang menjibun. Benar ya Aliza? Oke, Ya, terus betul banget, nanti nih Kak. teman-teman bisa, iya bener bener banget tuh kata Kak Aliza. Nah, nanti buat teman-teman nanti yang mau tanya-tanya gitu ya tentang jurusan kedokteran, boleh banget nanti langsung tanya aja ke Kak Antoni lewat PC di chat Zoom ya teman-teman, supaya lebih kondusif. Dan setelah ini kita akan ada pemaparan nih untuk ilmu keperawatan dengan Kak Rizky. Nah, buat teman-teman semua jangan live dulu karena nanti kalau teman-teman mau dapat sertifikat kayak gitu, syaratnya harus ikut sampai akhir, sampai mengisi feedback di akhir gitu ya teman-teman. Oke, dari Kak Rizky, gimana nih Kak Rizky? Apakah sudah siap? Apakah suara terdengar, Kak? Sudah siap? Terdengar, terdengar Kak? Sip. Oke, izin share Oke, screen oke sekarang boleh? silakan Kak.
Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah. Oke, bisa dimulai ya Kak? Ya, saya persilakan Oke, Kak, silakan. sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bedah jurusan ilmu keperawatan. Oke, ini profil singkat saya. Jadi nama saya Rizky Abdurrahim, biasa dipanggil Rizky. Saya lahir di Banyuwangi 4 Mei 1999. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bisa berkoneksi ya di akun LinkedIn saya, Rizky Dayatur. Riwayat pendidikan di SMA 1 Pesanggaran, S1 dan pendidikan profesi nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Jember sampai saat ini. Kemudian untuk beberapa prestasi di mana saya menerima beasiswa bidik misi S1 dan juga profesi nurse dan juga harapan 1 Public Health Competition, kemudian beberapa finalis LKTI di TOC Unpad, kemudian ASF Universitas Andalas dan juga PIHO Universitas Diponegoro. Dan juga beberapa pengalaman magang saya yaitu di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, RSUP Sanglah Denpasar, Rumah Sakit Jiwa Lawang, Puskesmas Rambi Puji, dan juga PSTW Jember. Oke, di sini beberapa konten yang nanti kita akan bahas. Ada fakta dan mitos, kemudian profil jurusan, aktivitas perkuliahan, suka dan duka, dan juga tips dan trik lolos prodi keperawatan. Oke, sebelum kita membahas lebih mendalam terkait ilmu keperawatan, di sini banyak sekali anggapan dari masyarakat terkait dengan mungkin yang kurang paham ya terkait dengan jurusan ilmu keperawatan. Di sini ada beberapa statement terkait dengan keperawatan. Yang pertama, perawat pembantu dokter, mitos atau fakta? Jadi adalah mitos ya teman-teman. Jadi perawat di sini adalah salah satu bagian dari profesi, di mana kita juga sejajar dengan profesi dokter, nutrisionis, dan juga farmasis. Di mana dalam pelaksanaannya kita melakukan penerapan IPC, jadi interprofessional collaboration. Jadi kita melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kesembuhan yang optimal bagi pasien. Oke, yang kedua, apakah semua perawat wanita? Mitos atau fakta? Jadi mitos ya teman-teman. Jadi untuk jurusan keperawatan ini bebas untuk semua baik laki-laki maupun perempuan bisa mendaftar di jurusan keperawatan. Di lahan praktek juga kebanyakan di ruang IGD dan juga ruang operasi kebanyakan juga dari perawat laki-laki seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah perawat bisa menjadi profesor? Fakta atau mitos? Oke, fakta ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nantinya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di jurusan keperawatan, bisa banget bisa melanjutkan ke jenjang S2 maupun S3. Dan ini merupakan salah satu gambar dari tokoh keperawatan laki-laki pertama di Indonesia, yaitu Prof. Nur Salam yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Keperawatan UNAIR. Dan yang selanjutnya, apakah perawat hanya bekerja di rumah sakit? Mitos atau fakta? Mitos ya teman-teman. Jadi perawat ini banyak sekali prospek kerja yang nantinya. Jadi tidak hanya kita berkecimpung di tatanan klinis seperti rumah sakit, puskesmas, tapi juga bisa di beberapa instansi yang lainnya seperti perusahaan pertambangan, bandara, kemudian juga bisa menjadi polisi, nah dan sebagainya. Yang selanjutnya, apakah biaya kuliah mahal untuk perawatan ini? Mitos atau fakta? Mitos ya. Jadi untuk kuliah di keperawatan perguruan tinggi negeri, di sini kita sudah terbagi menjadi beberapa jenjang ya. Dari jenjang yang pertama sampai level ke-6 kalau di kampus saya. Jadi ada golongan yang terbawah, kemudian sampai golongan yang tertinggi. Dan ini disesuaikan dengan tingkat perekonomian dari keluarga teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut nih terkait dengan kendala biaya untuk perkuliahan. Oke, langsung saja ke profil jurusan. Jadi apa sih sebenarnya keperawatan itu? Nah, jadi keperawatan itu merupakan suatu ilmu yang kita mempelajari tentang pemberian asuhan. Jadi bentuk layanan prima kita kepada pasien itu merupakan salah satu bentuk asuhan keperawatan kita. Jadi dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Kepada siapa? Kepada pasien kita, yaitu individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Baik dalam keadaan sakit maupun sehat ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus kuliah? Jadi ya ini goals kita
sebagai nantinya kita sebagai perawat yang profesional. Nah, di sini salah satu untuk jurusan yang saya tempuh di Fakultas Keperawatan UNED, di sini memiliki akreditas A yang merupakan salah satu jurusan terbaik ya di salah satu di Indonesia. Dan ini mungkin yang beberapa dari kalian berminat bisa mendaftar di Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Lalu peran apa saja sih kita sebagai seorang perawat? Jadi banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama yaitu caregiver, di mana kita memberikan layanan keperawatan. Kemudian advokat, di mana kita melindungi hak-hak pasien. Kemudian kita bisa menjadi edukator, di mana kita mengedukasi kepada pasien. Kemudian koordinator, kolaborator, konsultan, dan juga sampai peneliti. Nah, seperti itu. Lalu aspek keperawatan ini apa saja? Apakah kita sekedar memandikan pasien, membantu BAK, BAB pasien? Tidak hanya itu ya teman-teman. Jadi banyak aspek yang kita pelajari di keperawatan. Ada aspek psikologis, spiritual, biologis, dan juga sosial. Jadi lebih holistik seperti itu. Oke, selanjutnya jenjang karir. Nah, ini panjang banget ya untuk perjalanan di jurusan keperawatan. Jadi untuk yang S1 keperawatan, yang pertama kalian dari S1 keperawatan nih. Kemudian selama S1 keperawatan nanti ada skripsi. Kemudian kita bisa wisuda dan mendapatkan gelar S-Kep, Sarjana Keperawatan. Selanjutnya kita menempuh ke jenjang profesi nurse. Di sini kita mengaplikasikan teori-teori yang kita dapat selama kuliah dan kita praktekkan langsung di lahan praktik kita di rumah sakit. Seperti itu. Nah, di sini jadi ini tidak wisuda dulu ya. Mulai tahun ini diterapkan yaitu skripsi part 2 nih. Namanya KIA, karya ilmiah akhir. Nah, itu seperti skripsi. Kemudian baru kita UKOM dulu. Nah, UKOM ini ujian kompetensi kita menentukan apakah kita sudah kompeten untuk sebagai perawat profesional. Apabila kita sudah kompeten, baru kita wisuda. Kita melakukan sumpah nurse dan mendapat gelar nurse S-Kep. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengurus STR sebagai tanda registrasi kita sebagai perawat kompeten yang nantinya bisa untuk melakukan praktik keperawatan. Dan selanjutnya ini jika teman-teman yang mau melanjutkan jenjang S2, S3 juga spesialis bisa banget. Oke, next, lanjut. Aktivitas perkuliahan. Jadi apa aja yang kita lakuin selama perkuliahan? Jadi beberapa metode nih ya selama pembelajaran. Yang pertama adalah tatap muka, di mana kita pertama itu kegiatannya ceramah. Jadi dosen menjelaskan materi kepada kita. Kemudian juga diskusi sesuai dengan materi yang akan dibahas, kemudian kuis. Nah, kuis ini biasanya dosen itu secara mendadak ya teman-teman. Jadi saran saya ketika nantinya kalian kuliah, sebelum kita kuliah itu harus baca-baca terlebih dahulu sesuai materi yang nanti akan kita pelajari. Dan juga nanti ada biasanya presentasi kelompok. Selanjutnya ada praktikum. Nah, praktikum ini di mana kita lebih menerapkan SOP. Nah, standar operating prosedur ya, sesuai dengan tindakan keperawatan yang akan kita pelajari. Nah, di sini biasanya dosen akan menerangkan dan juga menjelaskan bagaimana langkah kerja, kemudian kita melakukan sesuai dengan arahan beliau seperti itu. Jadi sangat seru sekali. Kemudian ada praktek belajar lapang atau PBL. Nah, di sini teman-teman, untuk PBL ini kita lebih keterjun ke masyarakat karena beberapa mata kuliah seperti mata kuliah keperawatan keluarga, komunitas, itu kita harus langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatannya seperti kita memberikan pendidikan kesehatan, melakukan demonstrasi, tindakan keperawatan, juga melakukan screening kesehatan, juga pemberdayaan masyarakat. Kemudian ujian. Nah, di sini untuk ujiannya sendiri mungkin hampir sama ya dengan kedokteran tadi yang sudah dijelaskan. Jadi untuk yang ujian di sini kita ada ujian tulis. Nah, ujian tulis ini dilakukan untuk yang ujian UTS sama UAS. Biasanya tipe soalnya adalah multiple choice. Kemudian juga sudah untuk menerapkan juga ujian klinis, ujian keterampilan, ini menggunakan metode OSCE. Nah, ini sudah diterapkan mulai tahun kemarin sampai saat ini. Jadi di mana
kita masuk ke ruangan masing-masing, di mana sebelumnya kita diberikan waktu sekitar 1-22 menit untuk membaca kasus, kemudian kita melakukan tindakan keperawatan sesuai kasus tersebut. Misal, di ruangan tersebut kita melakukan perawatan luka, kemudian mungkin kita melakukan fisioterapi dada, dan sebagainya. Kemudian ada aplikasi klinis keperawatan. Nah, di sini kita terjun langsung ke lahan praktik, di mana kita langsung ke rumah sakit. Jadi kita pembimbing kita itu ada namanya CI, di mana kita selalu diajarkan oleh perawat senior. Di sini ada kegiatannya pre-conference. Jadi kita lebih ke pembahasan laporan pendahuluan kita seperti konsep medis, konsep keperawatan. Dan juga untuk conference ini lebih ke pembelajaran kegiatan praktek antar teman. Nah, jadi nanti sama perawat senior di sana akan diajarkan cara pemasangan infus, pengambilan darah, dan sebagainya. Dan juga ada post conference, di sini lebih ke bagaimana kita pembahasan laporan asuhan kasus kelolaan. Seperti itu, teman-teman. Lalu apa saja yang kita pelajari? Jadi di semester 1 ini sama saja ya. Jadi ada MKU, mata kuliah umum seperti ada PKN masih ada, dan juga beberapa keperawatan dasar. Ada biomedik, anatomi fisiologi, ada mikrobiologi, ada psikososial dan budaya. Kemudian di semester 2 kita mempelajari juga terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi bagaimana kita memandikan pasien, membantu pasien untuk BAK dan BAB, dan sebagainya. Dan juga pemeriksaan fisik dasar, dan juga ada patologi keperawatan, dan juga farmakologi keperawatan. Jadi kita harus bisa nih untuk bagaimana dosis-dosis obat, seperti itu. Kemudian semester 3, di sini kita lebih ke komunikasi keperawatan. Jadi modal pertama kita sebagai perawat harus bisa melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien kita nantinya. Dan juga nanti juga diajarkan terkait dengan dasar keperawatan, medikal bedah, dan juga ada promosi kesehatan, ada bahasa Inggris keperawatan, ada SITK. Jadi SITK itu lebih ke terkait dengan teknologi keperawatan. Jadi kita nanti akan mempelajari terkait dengan telenursing dan sebagainya. Semester 4 di sini kita membahas mempelajari terkait dengan keperawatan jiwa. Kita juga diajarkan terkait dengan kewirausahaan, keperawatan penyakit global, bedah, maternitas. Jadi keperawatan maternitas ini lebih membahas ke keperawatan ibu hamil, seperti itu. Kemudian semester 5 kita membahas keperawatan anak dan juga keperawatan keluarga, keperawatan paliatif atau menjelang ajal, dan juga keperawatan komunitas dan medikal. Kemudian semester 6 di sini kita membahas terkait dengan keperawatan gerontik. Jadi kita membahas nih terkait dengan bagaimana perubahan-perubahan pada lansia, bagaimana kebutuhan yang harus kita penuhi pada lansia, seperti itu. Dan juga ada komplementer. Jadi di sini kita mempelajari beberapa terapi non-farmakologi seperti akupresur, kemudian juga mempelajari tentang terapi herbal dan sebagainya. Dan juga ada keperawatan HIV/AIDS, kemudian ada keperawatan gawat darurat, jadi lebih ke kasus emergensi ya teman-teman. Ada keperawatan kritis dan juga AKK tadi. Untuk semester 7-8 kita di sini ada skripsi, KKN, keperawatan bencana, dan juga manajemen keperawatan. Adapun sarana pembelajaran nih teman-teman yang nanti bisa kalian akses selama pembelajaran di keperawatan. Jadi ada laboratorium keperawatan dasar, di mana ini keperawatan nantinya untuk praktikum kita memandikan pasien, dan juga memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kemudian ada laboratorium keperawatan medikal bedah. Jadi di sini nanti tempatnya kita belajar untuk perawatan luka, kemudian pengambilan darah, pemasangan infus, dan sebagainya. Di sini ada laboratorium keperawatan anak dan keperawatan maternitas. Jadi di sini nanti kita akan dipelajari terkait dengan bagaimana kita menolong persalinan, kemudian bagaimana kita melakukan terapi bermain kepada anak. Nah, di sini ada di lab tersebut. Kemudian ada laboratorium keperawatan jiwa dan keperawatan komunitas. Di sini kita lebih memainkan skill kita komunikasi ya, komunikasi kepada pasien, kemudian bagaimana kita melakukan role play terkait dengan posyandu balita, posyandu lansia, dan sebagainya. Kemudian di sini ada laboratorium terintegrasi dan juga ruang OSCE untuk ujian keterampilan. Nah, di sini apa saja sih Ormawa atau organisasi mahasiswa? Ya, di kampus saya ada BEM. Nah,
ada BEM, kemudian ada BPM, ada NSC. Jadi UKM yang menaungi terkait kegiatan keilmiahan. Jadi teman-teman yang punya bakat dan suka nulis, nah di sini tempatnya ya, di NSC. Jadi nanti mempelajari terkait pembuatan esai, literatur review, dan sebagainya. Kemudian ada UKM Akromion. Jadi ini lebih ke olahraga. Jadi teman-teman yang suka futsal, catur, badminton nih tempatnya di Akromion. Kemudian ada KIK. Ini terkait dengan Khazanah Islam, keperawatan. Ada NES. Jadi teman-teman yang ingin mengasah keterampilan bahasa Inggris keperawatan bisa bergabung di Nursing English Society. Kemudian ada Zoners. Jadi ini lebih ke kegiatan kegiatan fotografi. Nah, seperti itu. Yang suka foto-foto bisa gabung di Zoners. Kemudian ada SNC, ini lebih ke bakti sosial, pengabdian masyarakat. Nah, jadi kita melakukan screening kesehatan di beberapa lokasi dan juga biasanya kita berkolaborasi dengan CIMSA dari kedokteran. Kemudian ada Kandaga, ini lebih ke UKM untuk kasus-kasus kegawat dauratan, emergensi. Jadi kita nanti dikasih tahu atau diajarkan bagaimana penanganan kasus-kasus emergensi. Kemudian ada Nutrix Art, ini lebih ke UKM kesenian yang suka nyanyi, suka musik. Nah, ini bagus banget dan rekomen banget. Lalu ini kegiatan saya selama perkuliahan di keperawatan. Nah, ini persiapan untuk sebelum kita melakukan ujian ya, teman-teman. Jadi kita melakukan praktikum mandiri. Kemudian di sini saya mengikuti UKM SNC. Jadi ini salah satu bentuk pengabdian masyarakat di mana kita melakukan screening kesehatan kepada masyarakat. Kemudian di sini ada outbound. Jadi ini pas pelantikan Ormawa, seperti itu. Kemudian ada khitan massal. Ini waktu delegasi di TOC Universitas Pajajaran. Ini untuk aplikasi klinis keperawatan. Ini juga pengabdian masyarakat di mata kuliah keperawatan medikal. Jadi melakukan pendidikan kesehatan tentang asam urat dan juga melakukan pengecekan. Sekaligus kita melakukan terapi terkait dengan senam ergonomis bagi petani. Nah, seperti itu. Kemudian ini pas delegasi di Universitas Andalas Padang untuk LKTI, dan ini untuk yang di Public Health Competition. Suka duka nursing student. Oke. Untuk yang pertama sukanya dulu. Di mana kita meningkatkan caring kita. Jadi selama kita mempelajari ilmu keperawatan, kita sangat memupuk rasa kepedulian kita kepada sesama pasien seperti itu. Kemudian juga melatih soft skill melalui terlibat aktif kegiatan Ormawa. Jadi dengan kalian nantinya perkuliahan mengikuti beberapa kegiatan Ormawa bisa meningkatkan soft skill kalian seperti leadership, kemudian public speaking, time management, dan sebagainya. Juga meningkatkan prestasi sesuai dengan minat bakat kalian. Kemudian bertemu banyak teman baru, banyak ilmu aplikatif keperawatan. Jadi ilmu-ilmu keperawatan yang sudah kalian dapatkan bisa kalian terapkan di lingkungan terdekat kalian, termasuk keluarga. Kemudian dukanya, mata kuliah lumayan banyak sekali yang kita pelajari. Kemudian perkuliahannya padat, dan ini tugasnya banyak. Biasanya beberapa asuhan keperawatan atau laporan itu ditulis tangan. Kemudian sulit manajemen waktu, dan kuncinya ini yang sebenarnya. Tetap tenang, jalani, nikmati proses, dan juga jangan protes. Tips lolos prodi. Nah, untuk senam PTN. Di sini yang pertama, kalian harus pahami nih panduan dari senam PTN. Kemudian juga fokuskan pilihan prodi sesuai dengan passion kalian, minat kalian. Jadi jangan sampai sesuai dengan arahan orang tua. Jadi harus sesuai dengan passion kalian masing-masing seperti itu. Dan juga riset daya tampung, kemudian beberapa sertifikat yang relevan. Jadi ketika kalian SMA memiliki sertifikat baik akademis maupun non-akademis bisa dilampirin di senam PTN. Dan juga riset ketentuan khusus PTN, koneksi alumni senam PTN yang berguna untuk sharing juga. Kemudian jangan lupa berdoa dan restu orang tua. Untuk SBMPTN ini sama aja ya, tapi di sini yang lebih membedakan
kalau SBMPTN kalian harus lebih sering berlatih untuk menjawab soal-soal untuk SBMPTN. Kemudian untuk yang mandiri, kalau di waktu saya dulu itu untuk mandiri juga dilakukan tes. Jadi kalian harus persiapan belajar, kemudian juga siapkan fisik kesehatan kalian, sesuaikan dengan dan juga untuk mandiri ada SPI teman-teman. Jadi ada sumbangan untuk yang pertama itu sesuai dengan penghasilan orang tua. Jadi sesuai dengan ekonomi keluarga kalian masing-masing, dan juga berdoa dan minta restu orang tua. Kemudian tips sukses kuliah. Jadi yang pertama dari persiapan yang harus disiapkan adalah terkait dengan seragam kuliah sesuai dengan kebijakan institusi masing-masing. Ada nursing kits, nah seperti itu, ada tensimeter dan juga sebagainya. Dan juga ada buku. Nah buku ini sebagai panduan kita untuk menegakkan diagnosis dan menyusun asuhan keperawatan. Itu ada SDKI, SIKI, dan juga SLKI. Kemudian ada e-book penunjang, PPT materi di dosen, dan juga notebook untuk catatan kalian. Selanjutnya, kalian juga harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan juga kegiatan ormawa, dan juga patuhi segala aturan yang ada di kampus. Dan ini kalian harus lebih menggali potensi diri dan sikap prestatif. Jadi untuk kuliah ini adalah trial error ya. Jadi sesuai minat kalian, yaitu yang harus kalian bisa kembangkan. Seperti itu. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan. Nah, di sini teliti, detail, tekun, rasional, bisa bekerja sama dalam tim, karena seyogyanya teman-teman bahwa perawat ini dalam kita di rumah sakit itu dalam tim. Jadi bekerja sama antar anggota tim. Kemudian keterampilan berkomunikasi yang baik. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini ada kutipan dari tokoh keperawatan dunia dari Prof. Florence Nightingale mengungkapkan bahwa let us never consider ourselves finished nurses. We must be learning all of our lives. Di mana jangan pernah menganggap diri kita sebagai perawat yang sudah selesai, karena kita harus belajar sepanjang hidup kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nih teman-teman. Jadi untuk jurusan keperawatan sendiri ternyata adalah jurusan yang nggak cuma buat para cewek-cewek. Buktinya ini ada Mas Rizky juga udah lulus ya, sudah keprofesian juga untuk jadi nurse gitu ya. Nah juga buat teman-teman yang mau masuk ke perawatan juga seperti yang udah dipaparin Kak Rizky tadi, banyak-banyak belajar gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih teman-teman. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bentar. Oke. Jadi pertanyaannya dari Kak Rahmat nih. Dari Kak Rahmat, saya rasa ini ditujukan untuk ke Kak Aliza dan juga Kak Rizky ya. Jadi motivasi awal kakak itu masuk ke jurusan ini itu gimana Kak? Boleh dibagikan nggak Kak? Gitu. Dari Kak Aliza dulu mungkin. Oke, makasih banyak untuk pertanyaannya ya. Jadi aku izin untuk menjawab. Jadi tadi motivasi jurusan ya, kenapa aku memilih jurusan tersebut. Kalau misalnya dari aku sendiri, kenapa aku termotivasi untuk masuk jurusan kedokteran itu, yang pertama karena memang keinginan aku tuh pas kelas 2 SMA ya, semester akhir mau naik ke kelas 3 tuh kayak tiba-tiba pengen banget ke kedokteran gitu. Karena menurut aku tuh di kedokteran ini kayak prospek kerjanya tuh luas banget. Jadi aku bisa jadi apa aja, dan aku juga seneng banget gitu ya kalau misalkan kayak bertemu juga dengan pasien-pasien. Aku tuh lumayan seneng juga kayak ngelihat banyak penyakit-penyakit gitu loh, kayak ngelihat kasus-kasus penyakit. Makanya aku termotivasi banget untuk bisa masuk ke kedokteran. Nah, selain itu juga dengan aku lihat-lihat nih, pada saat sebelum aku ke kedokteran, aku cari tahu dulu di internet, aku lihat-lihat dulu, karena pas lagi zaman aku tuh kayak belum ada kampusku kayak gini kan, yang berbagi cerita tentang jurusan-jurusan. Jadi aku ya udah dari jurusan sendiri, aku lihat-lihat di internet, terus pas aku lihat, aduh kayaknya menarik banget nih pelajaran-pelajaran yang ada di kedokteran gitu. Kita tuh bukan cuma belajar doang, tapi kita juga bisa berkomunikasi sama pasien, bisa sambil ngobrol-ngobrol sama pasien. Terus juga tadi
kita tuh ternyata bisa berkomunikasi sama masyarakat. Dan dokter juga bukan cuma ngobatin, tapi kayak edukasi juga ke masyarakat. Terus kayak kita juga memberikan pencegahan nih supaya jangan sampai terkena penyakit itu. Jadi aku ngerasa aku tertarik banget, aku suka, dan ini passion aku gitu. Apalagi aku tuh seneng banget kayak ngobrol-ngobrol gitu kan sama orang. Nah, makanya kalau misalnya ketemu pasien kayak aku senang aja buat ngobrol. Jadi aku lebih ke arah yang mungkin senang interaksinya, sama yang kedua juga aku senang kalau misalnya ke prospek kerja yang jadi dosen juga. Jadi klinisi dosen aku suka dua-duanya. Makanya aku milih, berarti di sini aku harus masuk ke kedokteran, dan aku milih Unpad. Kenapa? Karena Unpad itu lokasinya ada di daerah aku gitu ya, di Jawa Barat. Jadi aku rasa itu dekat juga di rumah aku, tidak terlalu jauh, dan salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Makanya aku ya udah langsung aja pengen masuk ke FK4 kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari aku, Kak. Oke, terima kasih Kak Aliza. Kemudian dari Kak Rizky nih, kira-kira gimana Kak? Oke, terkait dengan motivasi ya Kak. Untuk motivasi saya terkait dengan kuliah di keperawatan, yang pertama adalah di mana untuk dulu itu saya sudah menyukai ya terkait dengan basic terkait dengan kesehatan, di mana di waktu SMA saya sudah tergabung dalam UKM PMR. Nah di situ sudah nih mulai menyukai terkait dengan beberapa pelajaran terkait dengan kesehatan. Nah, dan saya pikir ini bisa diterusin dan juga bisa diterusin sesuai dengan prodi yang nantinya saya ambil waktu perkuliahan seperti itu. Dan juga nih teman-teman, di keperawatan juga kita bisa untuk lebih meningkatkan rasa kepedulian kita dan juga meningkatkan caring kita terhadap sesama. Dan saya pikir juga salah satu profesi di mana kita juga tidak hanya bekerja, tapi kita juga memupuk terkait dengan ladang pahala dan juga ibadah. Seperti itu sih, Kak. Oke, nah dari Kak Rahma juga tanya nih ke Kak Rizky. Jadi eh, terkait dengan stigma bahwa keperawatan itu dominasinya adalah perempuan itu bagaimana Kak? Apa yang Oke. memotivasi Kakak gitu dengan Oke, stigma itu? pertanyaan bagus ya Kak. Kenapa nih padahal perawat dominan perempuan, tetapi saya juga ini di jurusan keperawatan. Jadi eh, jadi teman-teman bahwa prospek kerja dari keperawatan itu sangat luas juga. Jadi tidak hanya kita sebagai di rumah sakit, tapi kita juga bisa nih, semisal kita ingin, kalau saya ingin di perawat di bagian perusahaan pertambangan. Jadi kita bisa nih untuk nantinya di keperawatan mengikuti beberapa pelatihan sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan yang dibutuhkan tersebut. Nah, selanjutnya juga di beberapa skill dan juga eh, keahlian atau kompetensi kita juga dibutuhkan nih seperti beberapa mata kuliah seperti keperawatan bencana, keperawatan emergensi atau gawat darurat itu lebih cenderung dimaksimalin di tenaga laki-laki karena kita transportasi pasien, kemudian dan sebagainya itu lebih ke tenaga laki-laki. Meskipun tidak menutup kemungkinan itu bisa dijalankan oleh perempuan seperti itu. Itu Kak. Jadi prospek perawat pria jauh lebih tinggi gitu ya. Iya, betul. Gitu kan? Luas juga. Oke, baik. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Emanuela untuk Kak Aliza. Jadi Kak Emanuela tanya, Kak Aliza dulu masuk ke FK4 jalur apa Kak? Oke, makasih pertanyaannya untuk tadi ya. Jadi aku masuk ke FK4 itu melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan teman-teman. Jadi itu tuh melalui jalur rapot yang dimulai dari semester 1 pada saat kita dari kelas 10 SMA nih sampai dengan kelas 12. Jadi 5 semester itu dimasukin kan, diupload nilainya ke LTMPT, terus nanti dilihat, diseleksi, ada 2 seleksi, dan setelah itu nanti baru deh bisa masuk jalur undangan atau enggak. Jadi aku masuk lewat jalur undangan atau SNMPTN. Gitu, Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join atau daftar jurusan lewat SNMPTN bisa di-maintain nilainya ya Kak ya. Ya, Jadi betul semester banget. 1 sampai semester akhir itu. Oke, kemudian dari kita untuk Rizky.
Permisi Kak, saya Rita izin bertanya untuk buku penunjang pendidikan keperawatan itu apakah cuma satu edisi dan apakah ada edisi yang lainnya? Boleh dijawab Kak? Oke, pertanyaan bagus ya dari teman-teman. Jadi untuk literatur atau buku penunjang, jadi untuk keperawatan sendiri yang utama yaitu 3S tadi teman-teman untuk penyusunan laporan asuhan keperawatan. Jadi teman-teman bisa untuk membeli terkait dengan standar diagnosis, kemudian standar luaran dan juga standar intervensi. Nah, itu sebagai modal untuk melakukan penyusunan asuhan keperawatan. Selebihnya, teman-teman itu bisa kalian mendownload di e-book ya di Google, kemudian juga beberapa literatur seperti jurnal yang mendukung terkait dengan topik yang akan dibahas itu sangat penting juga. Jadi yang perlu dipahami teman-teman kalau di perkuliahan itu lebih ke e-book seperti itu yang kita butuhkan. Untuk yang buku fisik itu sedikit kurang apa ya, kurang dominan atau kurang digunakan. Jadi teman-teman semisal untuk menambah literatur juga bisa ke perpustakaan kampus itu juga bisa. Itu sih teman Kak Dion. Ya, jadi kalau teman-teman mau cari literatur bisa ke perpustakaan gitu ya teman-teman. Kemudian, makasih Kak Rizky. Dari Kak Rahmat lagi nih. Aku rasa yang terakhir ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya teman-teman. Dari Kak Rahmat, tidak hanya eh, untuk Kak Aliza dan Kak Rizky. Kakak pernah pernah kepikiran untuk pindah jurusan nggak, Kak? Dan apakah pernah merasa putus asa saat melakukan perkuliahan dan gimana cara mengatasinya gitu Kak? Dari Kak Aliza, apa bisa menjawab? Oke, makasih banyak pertanyaannya. Nah, jadi untuk tadi, apakah ada putus asa atau mungkin juga pernah ngerasa ingin pindah jurusan? Kalau dari aku sendiri, enggak sih ya. Aku benar-benar pengen banget masuk FK 4, kayak itu udah jadi cita-cita aku. Makanya juga aku kayak berusaha gitu kan, dari SMA kelas 1 sampai dengan SMA kelas 3 itu buat menstabilkan nilai aku supaya aku bisa masuk jalur undangan ke kedokteran. Dan terlebih lagi kan kalau misalnya jalur undangan itu kita nggak boleh ngelepas gitu ya. Jadi nggak ada rasa aku juga pengen pindah jurusan karena aku ngerasa itu udah passion aku dan aku pengen banget di sini. Jadi aku akan memanfaatkan semaksimal mungkin ketika aku berada di jurusan yang aku mau dan ketika aku memang sudah masuk di FK 4. Dan menurut aku juga kalau misalkan kita udah masuk gitu ya di suatu jurusan, nah mungkin aja jurusan itu memang jurusan yang terbaik untuk kita gitu ya, dari Tuhan gitu ya, dari Allah, pasti itu jurusan yang terbaik untuk kita. Nah maka dari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin di jurusan tersebut, karena kita biasanya kalau misalkan si maba kayak ngerasa aduh kayaknya salah jurusan deh gitu, kok berat banget sih rasanya masuk jurusan ini atau masuk jurusan itu. Tapi ketika kita coba jalanin, sejalannya waktu itu kita akan merasa tertarik gitu ya, semakin merasa tertarik, kita juga akan merasa senang, terus lama-kelamaan ya udah deh kita bisa menerima kita berada di jurusan itu. Dan ini juga kita bisa mengikuti alur di jurusan tersebut. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, siap. Dari Kak Rizky nih Oke, gimana nih? baik Kak Dion. Jadi terkait dengan rasa putus asa dan menyerah ya selama perkuliahan, mungkin rasa tersebut ada ya kalau selama perkuliahan khususnya di semester 5. Nah, semester 5 itu benar-benar digenjot yang namanya kita bagi waktu antara tugas, kemudian eh, beberapa kegiatan kampus itu harus kita atur nih jadwal. Nah, gitu. Jadi ya kita juga harus ingat tujuan kita kuliah itu apa. Jadi kita harus ingat sesuai dengan kita untuk meraih gelar dan juga bisa untuk menjadi seorang perawat seperti itu. Jadi dan juga ingat kepada pesan kita kepada orang tua seperti itu. Jadi kita jalani sesuai alur, kita nikmati, semisal capek ya istirahat. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini bisa mencapai di titik ini. Seperti itu sih Kak. Ya, saya juga setuju nih dengan Kak Alisa dan Kak Rizky. Jadi ada fase di mana teman-teman bakal merasa capek selama menjadi mahasiswa, karena saya sendiri juga pernah jadi mahasiswa, gitu ya teman-teman. Jadi, tapi apa yang kita
lewati atau kita hadapi waktu itu nanti akan membuat pembelajaran tersendiri buat kita ke depannya gitu. Oke, nah dari Kak Aliza sama Kak Rizky apa ada wejangan nih buat teman-teman di sini? Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Dari Kak Rizky barangkali. Oke Kak, terkait dengan pesan buat teman-teman yang ada di Zoom ini ya. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, jalan kalian masih panjang. Jadi persiapkan semaksimal mungkin untuk sesuai dengan prodi yang kalian inginkan, dan jangan lupa untuk semisal kalian semisal ada beberapa informasi yang kurang paham terkait dengan jurusan ataupun bingung jurusan, boleh nih dimanfaatkan dengan mengikuti di tim kampusku ini karena ada nantinya program konsultasi. Nah, sesuai dengan nanti kita arahin sesuai dengan passion kalian masing-masing. Intinya tetap semangat, terus belajar dan capai cita-cita kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Seperti itu, Kak. Oke, dari Kak Aliza gimana nih? Oke, baik Kak. Nah, jadi kalau aku sendiri nih ya, untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom ini di kampusku, berarti dari teman-teman awal daftar, itu untuk webinar ini, teman-teman tuh udah punya niat dan rasa keingintahuan yang tinggi ya. Teman-teman udah kepo banget sama bedah jurusan dari tenaga kesehatan. Kayak aku sama Kak Rizky juga di sini untuk dari jurusan keperawatan, berarti teman-teman tuh udah punya niat yang bagus banget nih. Nah, maka dari itu pertahankan niatnya teman-teman dan teman-teman realisasikan teman-teman ini dengan cara tadi teman-teman harus bisa reach goals teman masing-masing gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada goals, misalnya ingin masuk jurusan apa gitu, kedokteran kah, ataupun keperawatan kah, teman-teman harus bisa berprogres dari sekarang. Nah, salah satu progresnya ini teman-teman udah ambil kan di hari ini, teman-teman udah tahu gitu informasi basic dan dasarnya dari kampusku, kira-kira jurusan kedokteran seperti apa, keperawatan seperti apa, dan ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman supaya lebih yakin ini teman-teman pengen nggak masuk jurusan tersebut. Dan setelah itu teman-teman bisa belajar gimana caranya untuk teman-teman bisa mencapai impian dari teman-teman tersebut. Dan pastinya udah benar juga ya, karena di kita itu buka kelas konsultasi, jadi teman-teman bisa ikut kelas konsultasi agar kita nanti bisa lebih deep talk lagi. Kita akan ngobrol lagi terkait dengan jurusan. Teman-teman bisa bebas banget untuk bertanya ya terkait dengan yang pengen teman-teman tahu agar kita tuh bisa lebih jelas lagi nanti ngasih tahu ke teman-teman. Karena dengan konsultasi itu juga akan memantapkan keinginan kalian lagi untuk masuk ke jurusan yang kalian inginkan. Kayak gitu sih mungkin dari aku. Tetap semangat dan terus berusaha ya teman-teman. Iya, benar sekali nih teman-teman. Jadi Kak Rizky sama Kak Alisa udah mention ya tadi ya tentang konsultasi jurusan. Nah, setelah ini nanti kampusku bakalan jelasin nih tentang konsultasi jurusan. Kemudian sebelumnya saya informasikan juga nih ke teman-teman untuk materi dari webinar pada hari ini kami tidak dapat memberikan secara mentah, namun tenang nih teman-teman. Nanti kami akan membagikan rekaman dari webinar pada hari ini melalui YouTube dari kampusku gitu ya. Jadi karena memang setiap materi yang dibuat oleh kampusku memiliki hak ciptanya sendiri. Dan untuk TV, boleh minta tolong untuk share screen? Halo Kak Didi. Kita akan membahas tentang konsultasi ya setelah ini. Terus kita akan melakukan pengisian feedback gitu ya. Mungkin Kak TV-nya sedang kendala ya. Lihat yang share screen sebentar. Oh sudah. Oke. Boleh next slide Kak TV? Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi kampusku nggak abal-abal membagikan informasi karena pada webinar hari ini juga pasti teman-teman udah tahu ya bahwa materi yang kami sampaikan juga udah daging. Nah, terus kita akan mengadakan konsultasi nih dan juga beda jurusan.
yang pastinya jauh lebih daging juga ya teman-teman untuk materinya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang kira-kira mau konsultasi jurusan jalan, jurusan kedokteran dan juga ilmu keperawatan juga bisa nih. Contohnya kayak manajemen udara transportasi, kemudian bimbingan konseling farmasi peternakan dan kawan-kawan lainnya sebanyak 13 jurusan gitu ya teman-teman. Nah, harganya cukup terjangkau kok, cuma 15.000 dalam satu sesi. Dan satu sesinya itu kira-kira 1 jam. Dan dalam 1 jam itu nanti teman-teman bisa bebas mau tanya apa aja ke pematerinya. Bisa ke Kak Alisa untuk kedokteran, ke Kak Rizky untuk ilmu keperawatan. Dan untuk jadwal-jadwalnya sendiri sudah kami plot nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung nyari jadwal nih kalau misal mau berkonsultasi gitu ya. Nah, untuk jadwal bulan Oktober, kita sudah plot dan sudah post juga di Instagramnya kampusku. Jadi nanti teman-teman boleh banget cek di Instagramnya kampusku ya. Untuk waktunya sendiri tergantung ya untuk per jurusannya gitu. Nah, nanti teman-teman bakal dapat apa aja, dapat konsultasi semi privat nih. Jadi nggak malu-malu pertanyaannya bakal didengar oleh yang lainnya gitu ya. Terus itu kita juga menggunakan breakout room, lalu bisa tanya sepuasnya selama 1 jam. Kemudian insight baru nih tentang jurusannya. Dan insight-nya jauh lebih dalam dari yang sudah dibahas sekarang gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau daftar, silakan nanti kita arahkan teman-teman untuk daftar di kampusku.id. Udah ada di bio-nya kampusku, jadi nanti tinggal klik saja, nanti di situ ada. Gitu teman-teman. Oke, Kak Tiwi boleh next. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman, jadi untuk teman-teman yang mendapatkan sertifikat ada yang mengikuti dari awal sampai akhir dan juga mengisi feedback. Nah, jadi kami meminta tolong nih ke teman-teman semua untuk isi feedback untuk webinar pada hari ini melalui link ada di depan ini. Oke, nanti kita beri waktu 5 menit ya kira-kira teman-teman. Setelah itu kita akan tutup acara pada hari ini. Untuk feedback dipersilakan hingga jam 16.28 ya teman-teman. Ya, untuk waktu pengisian feedback sudah ya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman semua dan sertifikatnya bisa ditunggu nih maksimal nanti 1 minggu ya teman-teman. Jadi buat yang sudah mengisi untuk feedback hari ini. Dan terima kasih juga pada Kak Rizky dan Kak Aliza yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman sama teman-teman kampuster di sini ya Kak ya. Oke, buat teman-teman semua, see you next time. Dan see you juga Kak Rizky dan Kak Aliza di waktu selanjutnya. Terima kasih banyak, Kak. Ya, terima kasih juga. Terima kasih, teman. Terima kasih kampusku. Semangat terus buat teman-teman. Semangat teman-teman semua.